ya dimakan dagingnya, iblisnya nempel di daging tuh. Di dagingnya dimakan orang Kristen. Dalam tubuh ya masuk lambung, dicerna oleh tubuh, menyebar ke seluruh tubuh jadi energi iblis. Kan kayak gitu. Pindah iblisnya gitu ke tubuh kita jadinya. Itu secara ilmiah loh ya, secara ilmu kedokteran ya, makanan yang dicerna kan gitu ya. Masuk akal tuh. Gimana sih Bang? Tadi kan abang bilang kalau babi mati iblisnya keluar. Itu enggak, kalau babi itu mati iblisnya kagak keluar, masih dalam dagingnya. Kalau dia dalam dagingnya dia juga ikut mati Bang. Berarti ikut juga. Iblis itu kagak bisa mati sampai kiamat Bang. Masa sih? Jadi kalau iya, jadi kalau sebabinya itu disembelih, iblisnya kagak mati, masih di daging dia. Lalu kau bakarlah itu babi yang di dalamnya ada iblis. Setelah kau bakar ya kau makan, masuk dalam perut tuh ya dagingnya, ikut tuh iblis. Habis itu dicerna oleh perut ya, oleh lambung ke seluruh tubuh. Ngikut pula iblis yang ke seluruh tubuh kau jadinya. Jadi gampang, kita kalau mau lihat iblis silahkan ambil cermin. Siapa yang muncul di cermin pemakan babi ya bercermin, berarti yang muncul di cermin itulah iblisnya gitu. Bagaimana kira-kira iblis masuk dalam sapi atau dalam daging atau dalam ayam? Bagaimana kira-kira? Nggak ada dalilnya masuk dalam ayam. Nggak ada tahu. Nggak ada, itu mah ceritanya di Bible masuk iblis itu masuk ke dalam babi, nggak ada dalam ayam. Ya namanya iblis, dia masuk sembarang saja, mau baik ke babi ke, anjing ke, ayam ke, manusia ke, dia bisa masuk semua Bang. Iya, kalau ada ayatnya kita omongin, kalau nggak ada ayatnya berandai-andai ngapain kan gitu. Yang ada ayatnya aja lah, kan di Bible itu kan memang betul itu ya. Ada di dalam babi itu iblis gitu atau setan masuk ke dalam babi. Babi ini kan dimakan oleh orang Kristen. Ketika disembelih dimakan, pindahlah ya iblisnya ke dalam perut. Setelah dicerna ke seluruh tubuh, wah tuh jadi tuh semua ya. Tinggal ambil aja cermin gitu. Siapa yang muncul di cermin itulah iblisnya gitu. Tapi begini Bang, saya padahal banyak binatang loh. Padahal saya tuh heran, banyak binatang loh. Tapi kenapa cuma babi dimasukin? Kan binatang kan cuma bukan babi Bang. Lah, itu kan ada di Bible Anda, masa Anda nggak tahu? Begini, mungkin ini sedikit saya ralat. Mungkin pada saat itu orang maksudnya tulisannya cuma babi saja. Yang lain mungkin ada tulisan mungkin cuma dihapus. Waduh. Cuma babi yang jadi korbannya. Babi yang jadi korbannya sebenarnya. Padahal kalau dipikir banyak loh binatang-binatang lain. Itu korbannya. Mungkin penulisnya lupa nulis kali itu. Itu Iya makanya. Kacau ya teman-teman, meragukan sendiri kitabnya macam mana lihat. Tapi begini Bang, mungkin mereka mungkin pada saat itu mungkin lupa tulis itu ada sapi atau ada kerbau apakah ada ayam. Kenapa cuma babi yang jadi korban? Kan itu tidak adil menurut saya Bang. Masa cuma babi saja yang dimasukkan iblis? Para banyak kalau dipikir-pikir banyak binatang pada saat itu. Ada unta, ada juga. Ada rusa, ada juga, ada domba, ada juga. Tapi kenapa cuman babi yang jadi korban? Salahkan kitab kau Bang. Salahkan kitab kau, kenapa dia tulis babi doang gitu? Macam mana? Nggak bisa Anda menyalahkan saya, salahkan kitab kau sendiri. Kenapa yang ditulis babi aja? Kalau kau keberatan yang ditulis cuma babi, protes tuh ke LAI gitu ya. Mana kelinci, mana gajah juga kan gitu. Ya itu saya juga artinya begini, saya juga sedikit protes ya. Kenapa cuma babi yang jadi korban? Gitu. Seandainya pada saat Bang, jujur ya, seandainya pada saat itu ada saya, pasti saya keberatan. Kenapa cuma babi yang dimasukkan? Padahal binatang yang lain nggak ada. Itu kalau kita pikir secara logikanya Bang.
Iya. Ah, kalau seperti itu Anda urus ke LAI aja. Saya boleh bertanya yang lain nggak? Boleh bang. Kayaknya kalau saya tanyakan ini abangnya lucu deh teman-temannya. Saya coba tanya dulu ya. Jujur atau tidak dia? Anda di Katolik. Di dalam Katolik manusia itu diciptakan. Ya betul. Oke, manusia itu diciptakan ya. Sekarang saya tanya lagi. Apakah Yesus itu manusia? Yesus itu manusia. Baik. Manusia sebagai Allah. Oke saya jawab satu-satu dulu bang ya. Yesus itu manusia, betul. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Karena manusia itu adalah ciptaan dan Yesus adalah manusia, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Tapi beda prinsip bang. Nah, tapi apa? Tadi jawabnya manusia ciptaan, Yesus itu Ya. manusia. Ya saya tanya lagi, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan. Kalau Yesus bukan ciptaan. Kalau sebagai manusia. Tadi katanya ciptaan. Macam mana pula? Iya. Gini, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan abang. Yesus itu manusia. Memang Yesus itu manusia. Tapi Yesus itu manusia, memang manusia diciptakan. Tapi Yesus itu bukan. Bukan kenapa? Padahal dia manusia juga kan? Iya. Manusia ya, memang manusia bang, manusia diciptakan. Tapi Yesus bukan. Beda konteksnya bang. Kita berbicara, kan kita berbicara Yesus. Yesus bukan manusia. Gitu. Lalu yang dilahirkan Maria apa bentuknya? Apa bentuknya kalau bukan manusia yang dilahirkan Maria? Mulai error udah abangnya. Iya, yang dilahirkan Maria itu manusia, Bang. Kok bukan manusia? Itu manusia, Bang. Itu yang dilahirkan Maria bukan manusia sembarangan, Bang. Bukan. Loh, tadi katanya bukan manusia. Terus apa yang dia lahirkan? Memang dia manusia bukan seperti saya, bukan juga seperti abang, tapi manusia adalah manusia yang suci, yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosanya, abangku. Tapi kalau saya lahir ke dunia ini, saya ada dosanya, sama juga seperti abang Yusuf. Ketika abang Yusuf lahir ke dunia, pasti abang Yusuf ada dosanya gitu loh. Tapi beda konteksnya dengan Yesus. Yesus itu dia lahir bukan atas kehendaknya Maria. Saya tanya dulu dah. Saya tanya yang betul dulu. Yesus ini manusia atau bukan dulu? Memang dia manusia, bang. Manusia. Dia itu dilahirkan dari manusia, makanya dia jadi manusia. Ya. Tapi beda konteksnya. Karena dia lahir bukan kemauannya dia. Dia lahir kehendak bapaknya sendiri gitu. Ya sama, Bang. Saya dilahirkan bukan kemauan ibu saya, kemauan Tuhan semesta alam. Ya sama. Aduh. Itu bukan jadi alasan. Ya Yesus dilahirkan bukan kehendak Yesusnya, kehendak Tuhan kata Anda. Sama. Saya pun dilahirkan bukan kehendak saya, bukan kehendak ibu saya, tapi kehendak Tuhan. Akan kayak gitu. Itu bukan menjadi alasan dia menjadi manusia yang spesial, kagak. Ya konsisten lah yang Anda jawab. Ya. Tadi pertama menjelaskan kepada saya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus manusia? Iya betul, dia manusia. Pertanyaan ketiga kok macet. Kalau Yesus itu manusia, manusia ini kan ciptaan, berarti Yesus adalah manusia ciptaan, betul? Yesus berarti adalah ciptaan. Ya, sebagai manusia tadi kan dia ciptaan kan kayak gitu, betul? Ya jujur dong ya. Dari tadi susah kali gitu loh jujurnya teman-teman. Muter dulu 7 kali gitu. 7 kali muter dulu baru mau jujur. Kalau ya Yesus adalah ciptaan, ya ada pertanyaan keempat. Berarti Katolik menyembah ciptaan, betul? Kenapa, Bang? Berarti Katolik Kristen menyembah Yesus yang ciptaan, betul? Betul.
Betul. Itu di sini saya menjelaskan apa? Bang. Nah, kalau Anda betulkan juga, ya Katolik dan Kristen menyembah ciptaan. Ngapain nyembah ciptaan? Yang disembah itu Tuhan. Itu kelahiran Yesus ke dunia beda konteksnya Bangku. Dia itu bukan manusia biasa. Hah? Dia itu manusia yang suci dan kudus. Suci dan Dan kudus. dia itu, ya, suci dan kudus. Tidak seperti saya yang penuh dengan dosa loh. Yesus juga berdosa, Bang. Kenapa? Yesus juga berdosa. Enggak. Yesus tidak berdosa, Bang. Loh, dia nyuruh muridnya ambil keledai orang. Bang, Dosa kagak tuh? Mencuri dosa kagak? ada ayatnya nggak sih? Matius 21. Coba Abang baca dulu. Nah, coba kita baca ya. Nah, nih saya bukakannya. Nah. Bentar ya teman-teman. Abang minta bukakan, nggak apa-apa. Nah nih ya, coba perhatikan nih ya. Ini saya bacakan Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya, suruhan Yesus ya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, kata Yesus ya, dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau kamu keciduk, kata Yesus nih ya, kalau ada orang menegur kamu, kalau kamu keciduk warga, katakanlah Tuhan memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Sekarang ayat pengembaliannya mana? Sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan. Apa tuh Bang namanya? Ini loh, keledai orang tertambat ya, lepas kata Yesus ya. Bawa ya keledai yang tertambat yang dilepas tadi keduanya kepadaku ya. Dan jika kamu keciduk, keciduk ya. Dan jikalau ya ada orang menegur kamu, ya takut juga Yesus ya anak buahnya diamuk masa gitu ya. Katakanlah alasannya Tuhan memerlukannya. Iya. Itu Bang. Ini setelah ke bawah-bawah ya teman-teman. Sampai ke bawah saya baca, kapan ini dikembalikan? Gak ada. Saya pikir ini cuma paling itu keledai rohani itu. Iya, paling keledai rohani itu, nggak asli itu keledai rohani itu. Gimana Bang? Dari tadi abangnya senyum-senyum aja. Dasarnya begini Abang, artinya itu abang, itu ayat yang abang baca itu kayak kurang lengkap itu Bang. Kok kitabnya kurang lengkap dibilangnya teman-teman? Iya, abangnya sendiri bilang kitabnya kurang lengkap. Gimana ini? Aneh juga saya. Ya, bantahlah Bible kau sendiri tuh Bang. Ya, dasar abang ini. Itu Bible kau bilang kurang lengkap, protes kau ke LAI Bang. Kacau juga. Nah maksudnya begini Bang, kan itu kan bersatu ayat abang baca, pasti ada ayat di bawahnya lagi. Ayat bawahnya nggak ada keledai yang dikembalikan. Saya udah baca sampai habis itu. Baca aja Anda kelanjutannya. Saya nggak bohong. Matius 21 tadi. Masa tidak ada ayatnya untuk kembalikan Bang? Iya. Bang, kalau ada ayatnya dikembalikan saya udah tunjukkan sama Anda.
Nggak ada di situ ayatnya ini pengembalian keledainya, nggak ada. Mana ada? Coba Anda baca sampai habis, kagak ada dikembalikan itu keledai, nggak tahu dah kemana. Pasti ada yang lupa tulis itu, Bang. Lupa tulis lagi. Iya 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 iya. Lupa tulis. Si Bang lupa tulis ya. Aduh, ngantuk ya, mungkin ngantuk gitu atau lupa gitu ya. Itu imani sajalah Bang ya. Nanti akhir bulan saya kasih nomor rekening, kirimlah 10%-nya sama saya ya. Perpuluhannya kirim ke saya aja, gak usah ke pendeta Anda. Lebih banyak saya ngajarin Anda daripada pendeta Anda ya. Ngapain Anda bayar perpuluhan ke pendeta? Lebih baik ke tempat saya aja, ke saya aja bayar perpuluhannya. Udah ya teman-teman, nanti TikTok saya ganti aja. Tulis aja namanya Pendeta Yusuf PI. Pendeta Yusuf PI. Garis bawah imani saja. Gitu. Iya, apa maksudnya pendeta? Pendeta itu ya pendekar tauhid maksudnya gitu. Ya. Pendekar tauhid Yusuf PI ya. Tapi kalau terkecoh dengan tulisannya pendeta ya, nggak apa-apa, dia mau bayar perpuluhan sama saya gitu ya. Gitu Bang. Bang. Ini abang mau tanya dulu. Ini abang sudah berapa anaknya kah? Apa tuh? Maksudnya ini abang Yusuf ini sudah menikah atau belum ini? Ini pula ini apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan Bang. Jangan tanya saya udah nikah atau belum. Kita sesama lelaki masalahnya. Bahaya kau nikah, kau nanya sama saya ya. Yang kau tanya itu perempuan lah, jangan laki-laki yang kau tanya. Soalnya abang Yusuf ini lucu sekali, saya lihat ini loh. Debat tapi lucu orangnya. Orang yang lucu biasanya masih bujangan ini. Tanya-tanya, iya, takut ditaksir saya teman-temannya. Kalau yang nanya saya cewek mungkin masih wajar gitu ya. Udah menikah atau belum? Wajar kalau cewek yang nanya. Tapi kalau laki-laki, waduh, ini apa ininya? Bahaya. Nanti yang disatukan oleh Tuhan di kitab Anda, Bang ya, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nanti apa? Laki-laki sama laki-laki kagak bisa lagi dipisahkan, kagak bisa lagi diceraikan, kagak boleh karena mereka disatukan Tuhan sesama lelaki tersebut. Kan kayak gitu, ya. Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Nah, kan gitu. Apa? Marahin istrinya tuh. Nah, iya, tenang aja Bu ya, bapaknya lagi ngobrol-ngobrol sama saya ya. Aman Bu ya. Oke Bang, saya pamit dulu Bang. Pamit dulu. Iya, pamit dulu ya. Garuk-garuk kepala udah. Oke lah Bang ya, nanti naik lagi ya, pamit aja ya. Oke. Selamat malam. Malam. Aduh, sakit banget dada saya, perut saya, aduh, masya Allah sakit temen-temen. Gara-gara abangnya, aduh. Iya, lah betul kagak? Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Kayak gimana lagi ya? Aja itu. Bahaya. Aduh, bentar ya, saya naikin yang lain lagi.
namanya Kristen yang mana ya? Layaplok. Udahlah, iklan sebentar nih ya. Aduh, capek saya kalau nggak iklan. Ntar iklannya teman-teman. Bang Riko, silakan Bang Riko. Saya ada yang diambil dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu ya, saya ada yang diambil. Sebentar. Ya, ini Pak Ustadz, besok ya ini udah selesai kirimannya ya. Ini saya videokan dulu biar percaya. Ini ya Pak Ustadz, lihat dulu. Ya saudaraku, ini pesanan Pak Ustadz, besok kayaknya mau dikirim ya. Sebentar. Ya ini Pak Ustadz ya, untuk besok pastel Pak Ustadz sama abon ya. Bagi teman-teman yang mau pesan cemilan, ada abon, pastel, kerupuk, pempek sutra, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Ini pesanan pastel mini buat Pak Yusuf PI dari netizen sebanyak 2 kilo ya. Jadi bagi siapa yang mau ngirimin para ustadz atau apologet, silahkan untuk WhatsApp saya ada di bio ya. Nah ini semua, ini Pak Ustadz, pesanan Pak Ustadz nih. Nah, oh iya saya mau berterima kasih ya yang membelikan gitu ya. Semoga Allah gantikan rezekinya dengan rezeki yang halal dan berlimpah gitu ya. Amin. Orangnya dari Hong Kong Pak Ustadz. Iya, orang luar negeri itu yang beliin. Ya. Ya nanti yang mau tahu mau informasinya ke WhatsApp saya ada di akun saya ini di bio, diklik aja ya. Nah, teman-teman follow aja, follow aja Bang Riko-nya gitu ya, DM aja nanti beliau akan balas atau langsung ke WhatsApp beliau gitu ya. Nanti aku balas ya. Nah ini bentar Pak Ustadz, abonnya saya taruh di dalam, sebentar. Nah ini abonnya ya, 1 kilo abonnya Pak Ustadz. Bentar. Nah ini abonnya 1 kilo ya. Ini buat makan nasi hangat enak Pak Ustadz. Ini abon 1 kilo, pastel 1 kilo ya. Mungkin besok lah bukinya ya. Oke. Nah, yang mau beliin para ustadz silahkan langsung ke WhatsApp saya, ada di bio. Masih ada kerupuk, masih ada peletek, masih ada pempek, itu aman dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Langsung WhatsApp saya yang mau pesan aja ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama ya, pesannya teman-teman ya. Dibantu ya perekonomian mualaf kita gitu ya. Beliau untuk menghidupi kehidupan beliau jualan cemilan gitu ya teman-teman, mencari yang halal gitu ya. Mari kita bantu ya mualaf kita untuk berdikari sendiri ya, berdiri sendiri gitu. Pak Ustadz bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura. Ya bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura ya. Oke. Terima kasih, dilanjut Ustadz. Saya terima kasih. Sama-sama Bang Riko ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya beli aja teman-teman ya buat ngemil kan, nonton saya lagi live cemilan Bang Riko gitu. Bisa. Bentar ya. Saya naikin lagi. Kenapa nih? Ada janda juga namanya. Kok tiba-tiba ada janda ya? Iya, Bapak tadi bahas janda sih ya. Habislah dimarahi istrinya. Bahas janda sih masalahnya ya. Dengar tuh istrinya kan gitu. Halo, selamat malam. Malam. Ya Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Aduh. Akses needed to go live. Gak bisa, saya turunkan dulu ya. Syarat utamanya harus open cam Bang, bisa open cam dulu ya. Anda bisa minjam milik temen,
atau milik saudara atau kerabat untuk naik kembali ya. Halo, selamat malam. Malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang? Kristen. Silakan open cam dulu Bang. Belum bisa. Aduh, mohon maaf saya turunkan dulu ya. Yang kagak bisa open cam nggak bisa saya naikin. Halo, selamat malam. Ya halo Bang, selamat malam Bang. Malam Bang, silakan open cam dulu Bang. Iya Bang, selamat malam Bang. Islam Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oke, thank you. Ya silahkan, mungkin ada yang perlu kita bahas sesuai judul atau tidak, boleh silahkan. Begini Bang, saya mau bertanya Bang ya, boleh nggak saya bertanya ini Bang? Silahkan mau tanya. Oke. Kira-kira gini Bang, kira-kira syaratnya apa Bang supaya umat Islam itu masuk surga? Syaratnya cuma dua kalimat, satu Apa itu, kata Bang? dua kalimat. Syaratnya takwa, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Udah beres. Cuman itu aja Bang. Mudah. Terus begini Bang, kalau membahas kitabnya orang lain, apakah bisa masuk surga juga Bang? Kalau membahas kitabnya orang lain, ya tidak secara konteks atau teks di dalam Al-Quran kami itu dicatatkan bahwa tidak masuk surga atau masuk surga, nggak ada. Jadi saya nggak bisa menjawab yang ada-ada gitu. Begini Bang, berarti misi Abang untuk membahas kitab-kitab orang Kristen itu apa Bang? Nah, kalau Anda tanya kayak gitu, ya apakah misi saya? Ya, misi saya untuk menghentikan kekristenan yang menyebabkan toleransi beragama di Indonesia ini jadi hancur. Itu misi saya. Ya, apa yang mendasari saya? Ada 3. Apa itu? 1, ya, di media sosial Al-Quran saya dibahas, Nabi saya dihina oleh orang Kristen. Itu 1, ya. Bukan cuma satu dua orang apologetnya, orang Kristennya, banyak. Ya, kalau mau saya sebutin Edis, Bom, ya Kiamat, banyak lagi oknum dari Kristen yang merusak toleransi. Yang mereka kagak bisa baca Quran saya, tapi membahas Quran saya. Lebih baik saya nih ya buka kayak gini, pikirkan yang ini di room kalian lah. Jangan bahas Quran saya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sabang di lapangan ya Bang ya. Dari Sabang, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Jangan ada lagi rumah umat Islam itu diketuk lalu ditawarkan kekristenan. Banyak terjadi, sampai ditangkap Pak RT, sampai diserahkan ke polisi. Lihat di YouTube, banyak banget videonya. Ini adalah pelanggaran dari aturan negara kita. Dilarang menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Biarkan muslim gitu ya di rumah mereka gitu ya. Untuk apa? Beragama Islam, menjalankan perintahnya. Kagak usah ditawarin ketuk pintu. Nanti kalaunya kamu terima ya Kristen, minyakisasi, terigu indomisasi gitu ya, banyak gitu. Itu banyak terjadi Bang. Ya, kita jangan menutup mata tentang itu. Bukti ada ya, di TikTok atau di YouTube pun juga ada. Silahkan Anda cari, banyak gitu. Terus yang ketiga ya, masalah kosakata yang digunakan oleh Kristen yang diambil dari Islam. Contoh Alkitab. Alkitab itu nama lain kitab saya Bang. Al-Quran nama lainnya Alkitab. Diambil Kristen Indonesia untuk apa? Untuk menamakan kitab mereka Alkitab. Itu jadi 3 hal kayak gini yang mendasari saya. Siapa yang mulai kekristenannya? Jadi kalaunya diperbaiki Kristennya 3 hal ini, maka saya nggak akan lagi bahas lintas agama. Ngapain?
Lebih baik saya bahas wudhu ya, hadas kecil, hadas besar, fikih gitu. Ya, saya begini bang, saya nggak mau menjurus terlalu dalam dan bukan ranah saya juga untuk membahas kitab abang. Tapi saya bisa menggarisbawahi atau bisa saya mengambil inti dari perkataan abang bahwa abang membentengi agama abang supaya tidak terjadi pemurtatan mungkin ya. Permutaan Enggak, ya, supaya jangan bukan sampai banyak orang murtad atau bagaimana bang? Bukan. Kalau murtad itu urusan itu, dia. ya? Kalau murtad itu urusan dia, bagus. dicabut hidayah untuk dia gitu. Yang saya jaga ini adalah apa? Yang saya jaga itu adalah apa? Kemurnian agama Islam, istilah Islam yang diambil gitu oleh orang-orang di luar agama Islam. Itu yang paling kendala bang ya? Iya. Cepat tahu itu. Gini bang, saya sependapat dengan abang bahwa saya juga tidak suka namanya penistaan bang, apalagi penghujatan apa sama kita bang. Saya juga kan. Jadi memang begini bang, ini masalahnya kita tidak tahu siapa yang memulai dan siapa yang maksudnya siapa yang memulai dan siapa yang mengembangkan hal-hal yang memang sebenarnya intinya menjurus ke penistaan gitu bang. Jadi kira-kira abang sampai kapan mau begini bang? Jadi gini bang ya, kalau kita lihat di Kristen seluruh Indonesia pakai, artinya dari lembaganya yang memakai, bukan cuma perorangan lagi. Contoh kosakata Alkitab dan kosakata Allah, itu udah lembaga Alkitab Indonesia, kan gitu. Bukan tidak bisa disebut oknum lagi gitu, nggak bisa. Itu artinya resmi dari Kristennya. Lalu sampai kapan saya mau begini? Sampai saya mati gitu. Kalau mereka ya tetap mengambil istilah-istilah agama saya nggak akan berhenti sampai saya masuk kubur. Itu. Baik. Saya hargai pernyataan abang. Dan saya salut bang. Oke, artinya kira-kira mungkin abang sepakat nggak sama saya bang bahwa abang itu toleransi bang, suaranya lebih dikedepankan atau bagaimana bang? Suaranya putus-putus bang, kayaknya jaringannya. Maksud saya begini bang. Oke bang, maksud saya begini bang. Apakah abang prioritaskan toleransi atau bagaimana bang? Bang, di dalam agama Islam masalah toleransi itu udah diajarkan sejak kelas 4 madrasah. Umat Islam itu diajarin sejak kecil masalah toleransi dan paham betul apa namanya toleransi gitu. Dan kami juga juga dilarang berdiskusi dengan agama lain dengan catatan apa? Menghina. Karena ada ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Di balik itu kami juga disuruh berdiskusi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berikan mereka pelajaran yang baik, dan ya wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Yang penting tidak menghina, paparkan ilmu, kan kayak gitu. Boleh kita berdiskusi gitu. Kalau menghina di agama saya pun juga dilarang. Masalahnya kayak gitu bang. Siap bang, betul. Saya rasa namanya agama bang ya, agama itu tidak rusak atau tidak kacau bang. Jadi memang pada dasarnya kalau memang ada agama yang mengajarkan sesuatu hal yang mungkin menyimpang dari akal atau watak atau dari karakter manusia, itu sebenarnya sudah salah juga. Bagi saya nggak akan menyembah, saya nggak akan anut agama tersebut bang. Jadi begini bang. Contohnya kayak gimana tadi? Contohnya kayak gimana? Ya maksudnya ada terjadi penyimpangan bang. Satu contoh begini bang ya, kalau terjadi penyimpangan, misalnya misalnya begini, ini contoh bang ya, jangan tersinggung atau apa. Saya bukan menghujat atau apa ini. Contoh ini, mobil kita sembah misalnya, itu kalau menurut logika kita masuk akal nggak mobil kita sembah bang? Itu satu contoh aja bang. Itu secara kasar aja bang. Contoh yang kasar saya berikan. Kalau abang menurut abang masuk akal nggak itu mobil kita sembah bang? Ngapain kita nyembah mobil? Nggak ada perintahnya. Itu contoh aja bang ya, contoh yang etis bagi saya mungkin saya paparkan bang. Jadi yang menarik begini bang,
seperti abang mengatakan tadi sebelum saya naik tadi, saya sempat mendengar bahwa abang mengatakan Yesus itu orang berdosa, bang. Betul nggak, bang? Menarik Ini bagi saya, bang. sesuatu yang diambil, kita kira-kira ya, sesuatu yang diambil ya, habis itu tidak dikembalikan, dosa atau tidak itu? Begini dulu, bang, kita harus tahu definisikan dulu mencuri itu apa, bang. Abang tahu nggak itu definisi mencuri? Ya, mengambil tanpa hak milik orang lain, baik secara terang-terangan atau diam-diam. Artinya ada mengambil yang bukan hak kita, bang, ya. Kira-kira itu keledai milik siapa, bang? Nah, di situ kan ada dicatatkan milik orang kampung di kampung itu. Coba Tertambat. lihat. Setahu saya nggak ada ditulis di situ, bang, secara eksplisit nggak ada ditulis di situ bahwa milik orang kampung. Ayo kita buka ayatnya, bang. Oh, baik. Buka. Mari kita buka, bang. Pergilah ke kampung itu yang di depanmu itu, kata Yesus. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat. Nggak mungkin keledai itu tertambat, bang. Dia ikat sendiri talinya. Ada nggak dikatakan Dari situ aja kita udah tahu ada pemiliknya gitu. Jangan, bang. Itu ditambat apa artinya kalau ditambat, bang? Maksudnya ditambat itu apakah? Itu ditambat itu sebagai apa? Bukti bahwa kepemilikan, bang. Lah, ditambat itu kan diikatkan di lehernya, lalu ditambatkan di mana? Di dinding. Apa maksudnya, bang, ditambat? Kalau menurut abang, menurut Ustaz PI itu apa maksudnya ditambat, bang? Kalau ditambat itu adalah diikatkan di leher ya, seperti kita memelihara hewan kita kan kayak gitu. Mau kita di tengah rumah kayak ya, kita ikatkan dia, diikat gitu. Apakah itu sebagai bukti hak kepemilikan? Nah, kalaunya itu bukan sebagai bukti, lalu siapa yang menambatkan? Bisa gitu keledai. Bentar dulu, gimana sih pikirannya ini ya? Bisakah keledai ikat sendiri talinya? Iya kan aneh ya. Makanya begini, bang, saya bilang, bang, ya, tidak ada secara eksplisit dikatakan situ bahwa domba itu milik masyarakat. Coba, bang, saya masuk Islam, bang, kalau ada di situ. Sekarang begini ya, tidak ada eksplisit kata Anda ya, itu milik masyarakat. Sekarang saya mau nanya, gimana keledai itu cara nambatin talinya? Silakan dijelaskan. Kayak gimana? Apakah keledainya berubah dulu jadi manusia atau kayak gimana gitu? Jadi intinya begini, bang, kok bisa tertambat dia gitu? Gini, bang, itu ditambat sebenarnya bukan ditambat, tertambat. Tertambat kan tidak ada di situ dikatakan bahwa siapa yang tambat, bang. Lah, ada nggak dikatakan kalau dia tertambat berarti ada yang melakukan penambatan, gimana sih? Ada nggak dikatakan, bang? Itu kan imbuhannya tertambat. Kan kayak gitu. Bang, ya. Berarti ada yang menambatkan. Dijawab dulu ya, Anda jawab dulu ya. Siapa yang menambatkan gitu? Siapa yang menambatkan keledai tersebut? Tidak ada dalam Alkitab dikatakan si A si B yang menambat, bang. Ingat itu, nggak ada. Oh, nggak ada kan? Iya. Ya, halo. Bagaimana, bang? Tidak ada di situ si A si B yang menambatkan. Nggak ada kan? Berarti nggak ada dikatakan di situ siapa pemiliknya, bang, ya? Oh, jadi dia tertambat itu keledainya ikat sendiri gitu. Tubuh dia. Di situ, bang, tidak ada dikatakan keledai ikat dirinya sendiri. Oke, coba sekarang jelaskan sama saya agar masuk akal gitu. Bentar. Ya. Jelaskan sama saya ya, seekor binatang ya, jelaskan sama saya. Seekor binatang dia bisa mengikat dirinya sendiri dengan tali gitu. Silakan. Kayak gimana? Binatang apa itu, teman-teman? Keledai kah? Kita nggak usah terlalu itu perlu harus dibuktikan kan. Anda membantah terus kan, tidak ada pemiliknya. Enggak. Sekarang saya berikan anonimnya. Gimana cara keledai tersebut menambatkan talinya? Silakan. Itu, bang. Kita ikut saja apa yang dikatakan Alkitab. Nggak usah kita bertele-tele, bang. Tadi abang kan mengatakan bahwa Yesus itu berbuat dosa, bang. Yesus berbuat dosa. Saya sudah buktikan kepada abang di mana dikatakan keledai itu milik seseorang. Bang, mau keledai itu pemiliknya ada atau tidak ya, bang ya? Berarti abang sudah berasumsi. Sebentar. Kalau Anda ya, kalau Anda melihat seekor binatang ya
yang tertambat ada atau tidak pemiliknya ya. Kalau kita ambil tanpa izin dari orang sekampung di situ, tetap pencurian namanya. Kalaupun itu bukan milik satu orang ya, tapi kata Anda tidak menyebutkan satu orang, artinya milik satu kampung. Iya. Bang, dengarkan saya bang. Abang sudah sepakat dengan saya tadi bahwa mengambil hak yang bukan milik kita itu namanya mencuri bang. Iya. Ini tidak ada dijelaskan kepemilikan siapa pemilik pemilik. Ya sekarang saya mau tanya, gimana cara menambahkannya? Jawab dulu bang, siapa pemilik keledai ini? Orang kampung kan di kampung adanya. Mana ayatnya bang dikatakan bahwa orang kampung yang milik? Memangnya di laut gitu keledainya? Iya, jelas ya, bentar ya bang ya, bentar gini. Kalau anda mengatakan, memangnya kalaunya ada di laut gitu, tertambatnya di laut ya, bukan di kampung ya, Anda bisa katakan ini tidak ada pemiliknya. Coba baca ya. Bukakan saya di Alkitab ya. Ini bang ya, pergilah ke kampung kata Yesus, bukan pergilah ke laut, bukan ya. Iya memang ke kampung. Ke kampung. Artinya apa ya? Kalaupun tidak diceritakan pemiliknya si A si B di sini ya, kalau ada di kampung orang, berarti itu adalah pemilik dari orang kampung tersebut. Tidak disebutkan nama. Bang, abang akui dulu siapa pemilik itu keledai itu. Kalau abang menjawab berarti abang sudah berasumsi liar. Siapa pemilik keledai itu? Ya. Enggak siapa pemilik keledai itu? Siapa pemiliknya? Bentar, kedengaran. Kalau abang nggak bisa jawab, saya turun bang. Baik, saya akan jawab setelah Anda menjawab pertanyaan saya. Oke. Sekarang saya tanya, kalau dia tertambat, siapa yang menambatkan itu? Silakan. Tidak ada dikatakan bang, di Alkitab tidak ada dikatakan. Nggak ada kan? Ya sudah. Berarti nggak ada pemilik kan? Berarti apa? Artinya apa? Artinya apa? Salah satu dari orang di situ ada yang menambatkan kan gitu? Mana di situ ada seseorang yang menambatkan? Mana bang? Baik, nggak ada di situ seseorang menambatkan keledai ini, nggak ada. Nggak ada kan? Siapa pemiliknya? Iya. Siapa pemilik keledai itu? Jadi sekarang saya mau tanya. Sekarang keledai itu tertambat, siapa yang menambatkan? Siapa yang menambatkan? Jangan dulu siapa pemiliknya. Kan nanti dulu kita masalah menambat dulu. Siapa yang menambatkan? Siapa yang mengikatkan keledai itu? Siapa yang menambatkan? Di Alkitab situ tidak ada mengatakan siapa yang menambat. Lalu kenapa dia tertambat? Ikat sendiri kan? Kita tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskan. Tidak tahu. Makanya bang pakai akal gitu bang ya. Gak mungkin keledai itu, bang bentar kita pakai akal dulu ya. Kita pakai akal dulu. Kagak mungkin keledai itu menambatkan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pakai akal gitu ya, pakai akal. Alkitab tidak menulis bang, cuman kita berasumsi. Ya sudah, kalau seperti itu Anda katakan ya, itu bukan pencurian, tidak ada pemiliknya. Sekarang saya mau tanya, pemiliknya kapan dikembalikannya? Enggak, jawab dulu bang. Bentar dulu. Kalau Anda saja nggak menjawab, siapa yang menambatkannya? Ada bisa menjawab? Gini bentar, Anda saja kagak bisa jawab siapa yang menambatkannya. Anda menanyakan kepada saya siapa pemiliknya. Coba sebentar, ya Anda jangan berasumsi liar. Sekarang siapa yang menambatkan? Siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya itu? Siapa menambatkan? Saya sudah katakan keledai itu jadi tertambat, ada yang menambatkan, ada yang melakukan pekerjaan menambat. Ya, Anda bisa kan bahasa Indonesia kan? Di ayat itu tidak dituliskan siapa yang menambat. Oke. Ada nggak namanya? Di situ tidak ada yang menuliskan siapa yang menambat. Sekarang dia tertambat itu karena apa? Apakah dia ikat sendiri? Tidak menjelaskan. Makanya jangan berasumsi liar gitu. Yang namanya tertambat, ya coba belajar bahasa Indonesia. Yang namanya tertambat itu adalah diikat. Itu aja. Oke, kita nggak usah lebar. Anda mau menanyakan siapa pemilik keledainya? Siapa yang menambatkannya? Saya tanya balik kan gitu. Gini Ustaz Pei. Aduh. Tolong dengarkan saya. Ustaz PI sudah sepakat dengan saya bahwa namanya mencuri itu mengambil bukan hak. Betul. Siapa pemilik keledai itu? Siapa yang menambatkan itu?
Ustaz Kok Faiz ketawa? mengatakan tadi bahwa Nih ya, Yesus itu berdosa. apa ini nih? Bukan hak milik. Tertambat, terikat artinya ya. Mana di situ secara eksplisit dikatakan bahwa Jadi ya milik teman-teman ya di sini nih ya, nih menemukan seekor tertambat. Berarti ada yang mengikat keledai tersebut. Gimana sih? Saya bertanya Ustaz, maaf saya bertanya siapa pemilik keledai itu, karena Ustaz sudah mengatakan Yesus mengambil yang bukan miliknya. Ya, saya paham pertanyaan Anda, saya udah jawab berkali-kali. Anda bertanya kepada saya, siapa pemilik keledai pemilik itu? keledai itu? Sekarang saya tanya kepada Anda, pemiliknya adalah siapa yang mengikat keledai itu? Iya. Nah, Ustaz Faiz. Iya, makanya jangan berasumsi gitu. Ustaz Faiz, tertambat dengan ditambat itu beda. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat berarti ada seseorang yang menambat. Kalau tertambat itu di luar nalar kita. Bisa saja itu hewan itu goyang-goyang, sangkut lehernya dan tertambat. Kau paham nggak? Coba bedakan. Makanya belajar bahasa Indonesia nih, kagak belajar bahasa Indonesia rupanya. Saya ajar Ustaz Faiz. Nih, apa itu artinya tertambat? Kau kagak belajar bahasa Indonesia berarti ini ya. Tertambat di Kamus Bahasa Besar Indonesia ya KBBI ya adalah terikat. Iya, kalau tertambat Terikat. Ya. Ada yang melakukan tambat. Oke. Sekarang hewan mana yang bisa mengikat diri sendiri? Coba buktikan sama saya. Ustaz Faiz, tambat itu apakah sama dengan ada yang melakukan Oh, tambat? baik. Kalau gitu di mana? Di mana di situ dituliskan tertambat sendiri? Ayo, tunjukkan sama saya. Di mana? Ayo, buktikan. Di mana di situ dikatakan bahwa tertambat sendiri? Anda mau berasumsi kayak gimana? Selalu pasti ketemu terus dengan saya gitu. Ustaz sudah ngeyel ini, Ustaz. Bukan ngeyel, bukan. Anda sudah nggak bisa membantah lagi bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain gitu. Bukan ngeyel saya. Saya nggak, apa yang tertulis sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Siapa pemilik keledai itu? Ustaz nggak bisa buktikan. Kan sudah saya buktikan. Ya, kata Anda siapa pemiliknya? Yang mengikat, kata saya. Karena apa? Kosakatanya tertambat. Anda paham nggak tertambat itu? Tertambat itu kata Anda nyangkut. Bukan nyangkut, tertambat itu ada yang ngikat. Bang, jadi ya gini, saran saya Anda belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Ya. Saya ajar Ustaz. Belajar dulu bahasa Indonesia yang betul gitu. Tertambat dengan ditambat itu beda. Kalau ditambat itu ada yang melakukan pekerjaan tambat. Kalau tertambat itu belum pasti bahwa ada yang menambat. Anda tertambat dengan ditambat. Tertanggan dengan ditambat. Contoh yang paling beda imbuhan aja. Terbunuh dan dibunuh. Sama nggak itu? Terbunuh dan dibunuh. Itu contoh. Terbunuh dan dibunuh sama nggak? Sama mati. Caranya beda. Makanya Anda bentar, sama-sama mati, caranya yang berbeda. Kan gitu. Makasih Pak Ustaz. Aduh. Pak Ustaz nggak ngerti. Makanya kalau Anda gini, kalau Anda membedakan terbunuh dan dibunuh aja kagak bisa, kayak gimana? Terbunuh dan dibunuh itu sama-sama mati. Kan gitu. Dikutuk dan terkutuk sama-sama terkutuk, caranya beda. Ya. Makasih Bang As ya. Aduh ya. Dasar emang ya. Apa coba teman-teman? Ya, di sini ya. Yang dimaksud tertambat adalah terikat. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia loh ya. Ngotot dia. Katanya kata itu bisa terjadi tidak sengaja, kan kayak gitu. Kan maunya kayak gitu. Ya sudah, kalau terjadinya tidak sengaja, ya di mana di situ dikatakan bahwa dia tertambat. Ayo. Kayak gimana? Kalau tidak sengaja, ya bukan tambat. Udah botol ngotot pula. Ya,
yang namanya tertambat itu artinya diikat. Kalau tidak sengaja, teman-teman, artinya apa? Kalaunya tidak sengaja nih ya, hewan itu ya dia dikasih tali, tidak sengaja ya, dia itu puter-puter kandang, pasti cuma nyangkut talinya, kagak ada ngikat. Nyangkut talinya, berbelit-belit gitu ya. Aduh, sabar. Iklan dulu teman-teman. Iya, pastilah yang namanya terikat keledai itu pasti ada pemiliknya ya. Saya bisa juga mempertanyakan kepada dia kan, ya, mana di situ pemiliknya? Di mana dikatakan di situ tidak ada pemiliknya? Kan kayak gitu. Saya tanya pula, mana di situ tertulis pemiliknya? Sekarang nggak ada di situ tertulis pemilik keledai itu. Saya balik tanya, ya, siapa pemilik dari keledai itu? Iya, tertambat ya, tertambat itu bukan ditambat nih. Saya juga bisa tanya balik, maksud saya teman-teman ya, di mana dikatakan di situ bahwa keledai itu tidak ada pemiliknya, kan gitu. Ya jelas ya, kalau di kampung orang kampung pemiliknya yang mengikat, kan gitu, tidak disebutkan nama. Ya, yang mengikat, yang menambatkan. Ya, tapi kalau kita mau bertanya kepada dia, tetap dia ngotot ya, di situ nggak ada pemiliknya, tertambat itu bukan diikat. Sekarang kita tanya pula balik ya, kalau dia tertambat itu tidak diikat ya, dan bukan milik orang kampung, mana ayatnya? Aduh. Ya, kalaupun tertambat sendiri juga pasti ada yang ngasih tali pemiliknya. Aduh, gimana sih mikirnya ya? Halo, selamat malam. Malam. Ya, malam. Silakan dibuka kameranya, Bang. Oke, bentar ya Ustaz. Oke, thank you. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Boleh tema yang lain. Gimana ya? Ya udah gantian aja Ustadz. Ya, gantian aja. Anda mau bertanya apa? Silakan duluan. Saya sesuai tema aja dulu Ustadz. Itu Iblis gitu. Banyak berjasa. Iya Bang, betul, banyak jasa iblis Bang di Kristen itu. Apa jasanya? Bang, ngerokoknya jangan sampai kena kamera ya, karena Anda mengeluarkan asap dari mulut, pelanggaran pasti. Oke. Baik, jasanya adalah membisiki Yudas agar Yesus tersalib. Jasanya juga ya, dia jadi bengkel orang berdosa, jadi bengkel dia. Ya, iblis itu adalah montir orang berdosa. Iblis itu dia jadi bengkel orang berdosa. Karena orang berdosa ya, itu akan diserahkan kepada iblis. Jadi dia montirnya orang berdosa tuh. Ya. Itu 1 Korintus 5 nomor 5. Oke? Dua dah jasanya. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang yang berdosa, ya Kristen yang berdosa diserahkan kepada iblis gitu jasadnya. Nggak tahu tuh entah jadi tumbal atau dimontirin atau kayak gimana gitu. Mana 1 Korintus 5? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Cara membaca Alkitab ini Ustadz tahu nggak cara bacanya kayak gimana? Cara bacanya maunya satu perikop gitu. Ntar lah kau di gereja aja kau bacanya, atau di rumah kau gitu ya. Kalau di room saya kita ambil poinnya. Karena saya saya udah tamat baca kitab Anda.
Jadi saya paham gitu. Meskipun saya ambil satu, itu nggak merubah konteks. 1 Korintus 5 pasal 5 itu berbunyi apa di situ, Ustaz? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, terus? Pertanyaannya, kenapa orang berdosa diserahkan kepada iblis? Kenapa harus ke Belum iblis? selesai 1 ayat, Ustaz. Iya kan, lanjutannya itu sehingga binasa tubuhnya kan pada hari Tuhan, betul nggak? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ah, betul, hafal saya. Jadi kalau menurut Ustadz sendiri, maksudnya dari pasal 5 itu gimana? Ya iya, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa harus diserahkan pada iblis? Siapa ini orang itu yang dia maksud itu? Orang itu siapa itu? Ya orang berdosa, kan orang berdosa. Yang orang berdosa itu siapa? Itu dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen yang berdosa. Orang Kristen yang berdosa harus diserahkan Kepada iblis. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Tuhan Yesus. kepada iblis. Nggak mungkin semua Sehingga orang. binasa tubuhnya. Yang mana judul, teman-teman? Saya belum lihat. Nanti kalau saya lihat judul, saya pasti blokir juga. Yang mana namanya, apa tulis namanya? Judul kagak boleh. Aduh, bahasa Banjar pula. Judul kagak boleh masuk di room saya. Ya, ingat itu. Kau kasih mawar 1 detik 1 ya, nggak bakalan ku terima. Meskikan kau itu kasih 1 detik 1 singa ya, tetap aja saya nggak mau gitu ya. Yang penting jangan ada judul masuk tempat saya. Dah, itu aja. Di situ judul perikopnya dosa dalam jemaat, kan Ustaz? Nah, berarti orang yang berdosa dalam jemaat itu begitu atau gimana? Saya kurang paham ini. Coba, Ya, iya. ini Bapak Ustadz ini pintar-pintar ini Alkitab. Cuman kalau hanya itu yang Ustadz katakan itu orang pasti bingung, tidak akan tahu, itu tidak akan paham. Coba tolong jelaskan Pak Ustadz. Coba Anda baca dari awal tuh. Bentar ya, Orang Bang. itu kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, sehingga Lalu? binasa tubuhnya, Lalu agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. pada hari Tuhan. Nah, Pak Iya. Ustadz kan pintar dengan Alkitab. Saya tidak mengerti. Coba, ini maksudnya kayak gimana? Bang, ya saya ini bertanya, kenapa harus diserahkan kepada iblis? Bukan mengerti semuanya. Kayak gimana? Saya itu bertanya, kenapa harus kepada iblis? Berarti Pak Ustadz tidak mengerti juga. Kalaunya untuk satu konteks di situ ya, satu konteks di situ, apakah ini ditujukan untuk Kristen saja atau global ya, kepada seluruh manusia? Itu saya nggak ngerti maksud tujuannya kemana gitu, karena nggak jelas gitu kitabnya. Terus kalaunya untuk masalah ke 1 Korintus 5 nomor 5 ya, di situ ada perkataan kepada iblis. Ya kenapa harus kepada iblis? Bukannya tadi Anda sudah mengatakan Anda sudah memahami Bible? Iya, paham saya Bible, tapi ya dalam pemahaman saya ada yang saya tidak paham terhadap seluruh ceritanya. Apa itu? Seperti ini nih cerita ini, orang yang berdosa dalam jemaat, apakah global untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, atau hanya yang menyebut nama Tuhan Yesus saja? Kan kayak gitu pula. Makanya kitab nggak jelas diimani sih. Pak Ustadz, gini,
Anda mengatakan Alkitab ini tidak jelas. Hmm. Tapi Anda mengatakan Anda memahami. Iya, Saya saya paham jalan ceritanya ya. Yang saya kagak paham itu dalam konteksnya. Iya, Gini, coba gini. pemahaman Anda katakan, Anda utarakan. Apa yang Iya. dimaksud dengan ini? Iya, pemahaman saya orang Kristen ya diserahkan jika berdosa diserahkannya kepada iblis. Tuh, sesuai teks. Lalu konteks kalau Anda minta sama saya satu perikop, konteksnya kayak gimana? Nah, saya nggak Pak paham Ustadz. konteksnya seperti apa. Apakah dia hanya untuk Kristennya saja atau global seluruh manusia? Itu yang nggak saya paham. Karena apa? Karena apa? Nggak ada keterangannya. Kan kayak gitu. Kitabnya nggak jelas. Oh, begini saya Pak Ustadz. Oke lah. Ini berarti Pak Ustadz pun tidak memahami ini ya, arti konteks yang pasal kelima ini ya, Ya, dari kalau Anda merasa Korintus lebih 15. paham ya silakan. Berarti Pak Ustadz tidak memahami ya? Ya anggap saya nggak paham. Nah, ya udah, saya juga tidak paham. Saya ingin bertanya keimanan Pak Ustadz aja dulu bisa. Wah. Ya udah. Nggak ada alasannya diserahkan kepada iblis itu kenapa gitu. Kan saya sudah katakan, Pak Ustadz tadi mengatakan memahami. Saya minta sama Pak Ustadz tadi untuk menjelaskan. Ya udah ya, kalau menjelaskan pemahaman saya ya saya jelaskan ya. Kalau abang berdosa nanti diserahkannya kepada iblis, kagak usah tobat sama Tuhan, dah itu aja. Ya, jadi nggak perlu Anda tobat, nggak perlu dosa ditebus, serahkan aja sama iblis langsung Anda nanti ya. Bukankah di situ dikatakan orang itu harus kita serahkan? Berarti dalam Anda nama- lebih paham dong. Jelaskanlah sama saya. Saya hanya menanggapi apa yang Anda katakan, bukan Anda tadi. Berarti kalau Anda menanggapi Anda lebih paham dari saya. Hayo, mestinya kau yang jelaskan kepada saya. Yang saya ingin tahu yang dikatakan di situ, saya kan tidak paham. Orang itu itu siapa? Yang dinyatakan itu siapa? Ya tadi kan udah dijelaskan. Kalau jemaat Kristen ya yang berdosa diserahkan kepada iblis. Itu pemahaman saya. Orang Terus? Kristen yang berdosa diserahkan kepada iblis. Berarti kalau yang dikatakan itu harus diserah, itu berarti kata orang itu, berarti orang Kristen itu maksudnya. Iya, karena penyebutannya dalam nama Tuhan. Menurut pemahaman Pak Ustadz, orang itu berarti orang Kristen. Orang Kristen. Tuh, harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya udah, orang Kristen itu harus diserahkan dengan nama Tuhan Yesus, gitu maksudnya. Kepada iblis. Pemahaman. Pertanyaannya, kenapa harus ke iblis? Apakah iblis itu adalah bengkelnya dosa ya? Atau iblis penghapus dosa? Atau mungkin kali iblis itu menjadikan tumbal, kan nggak tahu juga ya. Berarti Pak Ustadz juga tidak tahu Nah, mengenai di situ yang kita tidak pahamnya. Kenapa harus ke iblis? Makanya kita tanya, kenapa dia diserahkan ke iblis? Cari yang Bapak Ustadz tahu aja yang gimana. Saya pun tidak mengerti. Ya udah, ya kalau sepengetahuan saya orang Kristen yang berdosa diserahkan kepada iblis, udah beres gitu. Anda mau tanggapi, berarti Anda lebih pintar gitu ya. Lebih paham berarti Anda lah yang jelaskan. Kan saya sudah katakan Pak Ustadz, saya tidak memahami. Anda Ya kan udah, mengatakan kalau Anda kagak paham, ngapain Anda tanggapi? saya tidak menanggapi. Rupanya yang saya tanggapin itu apa? Kan saya kan meminta Anda untuk menjelaskan. Iya. Nah, Anda sudah memahami. Iya. Habis itu Anda menanggapi penjelasan saya. Artinya Anda lebih paham kan? Gitu.
Kayak gimana sih? Begini aja Pak Ustadz ya, saya senang mendengar yang tadi yang baru turun sebelum saya. Yang Pak Ustadz ambil dari mana itu tadi? Mana? Mana tadi? Matius berapa itu tadi? Matius 21 ya? Ya, Matius 21. Iya Pak Ustadz, Matius 21. 21. 21 pasal keberapa itu tadi? Nomor 1 sampai ke bawahnya. Nomor 1 sampai ke bawahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kagak ngerti tertambat tadi kan? Masa kata tertambat aja kagak ngerti dia. Di situ 2 ayat Pak Ustadz ya. Nah, 2 ayat. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Kalau menurut Pak Ustadz, dalam 2 ayat ini yang bagaimana? Iya, di situ terjadi ya sebuah pencurian keledai ya di sebuah kampung. Ya, menurut Pak Ustadz di sini terjadi pencurian keledai di sebuah kampung. Berarti menurut Pak Ustadz, Tuhan Yesus yang kami percaya itu dia adalah seorang pencuri, begitu? Otaknya, otak pencurian. Kan dia nyuruh 2 muridnya tuh. Nah, ya. Di sini Pak Ustadz, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Ini tadi permasalahan yang tertambat ya. Nah, kalau dikatakan tertambat, di situ tadi Pak Ustadz dengan kawan itu tadi kan siapa yang menambat, begitu ya? Iya, siapa yang menambat? Kalau dia sudah tertambat berarti ada pemiliknya ya. Ya iya. Nah, jadi di sini dikatakan di situ ada seekor keledai betina tertambat Pak Ustadz. Bukan dikatakan ditambat. Ya iya, tertambat. Nah, bukan ditambat. Kalau ditambat berarti di situ ada keledai ditambat. Berarti ada seseorang yang menambatkan itu. Oke, ya. Itu kan imbuhan dengan di itu kan sudah dilakukan. Kan kayak gitu. Oke. Yang tertambat ini kalaunya secara tidak baik. Baik, kata Anda kan tertambat ini kan belum tentu ada pemiliknya, betul? Ya, benar. Nah, belum tentu ada pemiliknya. Oke. Anda paham nggak apa itu tambat? Tertambat di sini yang nggak usah pakai nggak usah pakai ter dulu, nanti bingung Anda. Tambat aja dulu. Apa artinya? Jika ambil